Kalau Pak Adi kemarin kan karir keluarga menyesuaikan. Kalau Pak Andi Oke, selamat datang di On Call on the Air with Cikokol bersama saya Tegar, dan di samping kanan saya sudah ada tamu spesial yaitu manajer bagian perencanaan Pak Andi Aulia. Selamat datang Pak Andi. Yoi. Oke. Gini Pak, karena tadi kita bersentuhan ya, jadi kita iya. pakai hand sanitizer dulu ya. Safety ya, safety Sorry. first. Oke, jadi ini ya, orang-orang nggak boleh sakit hati ya kalau kita misalkan baru salaman langsung pakai hand sanitizer, karena itu sudah menjadi ya kebiasaan sekarang. Oke. Pak Andi Aulia, coba Pak Andi bisa ceritakan Pak Andi, pengalaman Bapak di PLN seperti apa? Mungkin mulai dari Bapak masuk tahun berapa, terus penempatan di mana ya, seperti itu. Biar teman-teman tahu nih Pak Andi. Jadi saya masuk PLN itu tahun 2008. 2008. Angkatan berapa Pak? Angkatan 10. 10 ya. Jadi OJT 2008 dan diangkat di 2009 waktu itu di distribusi Bali. Bali. Oh, produk Bali juga sama kayak Pak Adi gitu ya. Dulu kakak senior. Oh, kakak senior. Ini beda berapa tahun sama Pak Adi? Pak Adi kan masuk PLN itu kalau nggak salah tahun 2006-2007 ya. Oh, oke. Saya 2008-nya OJT. Pernah sekantor tadi sama Pak Adi? Pernah sebagian. Sebagian. Oh, oke. Di perencanaan. Di perencanaan. Oh, pas Pak Adi di perencanaan jadi ya. 2 tahun saya di area dulu namanya area Bali Selatan. Bali Selatan. Nah, setelah itu saya mutasi ke APD. Kalau sekarang Oh, P2D. Ya, P2D ya. APD sekitar setahun, lalu saya kembali ke area lagi sebagai supervisor transaksi energi susut. Oh, jadi Bapak sempat mengenyam transaksi energi ya? Ya. Terus lanjut lagi 2 tahun sebagai asmen transaksi energi di Bali Utara dan balik lagi ke Bali Selatan. Kayaknya saya nggak lebih dari 2 tahun tuh sudah bolak-balik aja. Nggak lebih dari 2 tahun pasti kembali bergerak lah. Iya. Bergerak, nggak pernah diam ya, nggak pernah lama di satu tempat gitu. Tapi yang sudah lumayan lama sebenarnya di sini. Tahun berapa Bapak di Cikokol nih? 2018. Langsung Cikokol dari Iya. Bali. Tapi sebelumnya Bapak di Bali itu sebelum di sini jadi Menbag perencanaan, jabatannya apa? Sama. Di bagian perencanaan juga, di asal perencanaan. Kenapa ke sini nih? Tiba-tiba di Tangerang? Ada permintaan sendiri atau emang sudah tugas dari perusahaan? Ikut job posting sebenarnya. Oh, job posting. Job Ada posting ya? dan kebetulan memang domisili di Oh. Tangerang. Oh, Pak Andi asli orang Tangerang? Iya. Oh, gitu. Jadi orang tua di sini, Pak? Alhamdulillah gitu. Oh, mantap nih. Mantap nih teman-teman yang balik kampung nih ya. Terus Pak Andi, kalau misalkan nih Pak Andi kan sudah balik ke kampung halaman nih, setidaknya kan untuk performa Bapak nih harus ekstra lagi kan untuk perusahaan. Itu kiat-kiatnya seperti apa sih Pak? Kadang kan kalau orang udah di kampung halaman itu gimana ya, ogah-ogahan gitu kerjanya. Iya. Itu yang saya rasakan sebetulnya memang. Bukan ogah-ogahan sih, cuman lebih banyak tantangannya ya. Tantangannya itu bukan dari sisi pekerjaan saja, dari sisi di luar pekerjaan juga banyak. Jadi memang semangat itu harus lebih dibandingkan kalau kita di luar ini ya, di luar daerah. Karena kalau kita di luar daerah kita itu biasanya kita sudah otomatis tertantang kan. Tapi kalau di tempat domisili kita itu zona nyaman ya? Itu jadi kendala yang paling utama sebetulnya. Iya sih ya. Ya bukan ogah-ogahan sih, tapi emang karena mungkin kadang orang PL kebanyakan itu tujuannya tuh pengen balik ke kampung halaman. Kalau sudah gitu. Ini curahan hati atau gimana ya? Jangan sekarang curahan hati host nih. Jangan. Pak Andi, kalau misalkan Pak Andi ini sudah ada di kampung halaman nih ya, apakah Pak Andi itu mau mengejar karir nanti misalkan kalau ada job posting ke luar daerah lah ya, atau luar pulau, apa Pak Andi mau ikutan atau gimana? Kalau saya pribadi sendiri sih di mana aja memang siap aja Mas.
di mana, maksudnya ditempatkan di mana saja. Ya, gitu. Memang sudah siap. Tapi kan memang naluri, ya kita tidak bisa menafikan ya bahwa naluri dari manusia kan pasti ingin yang dekat dengan keluarga seperti itu ya. Tapi kalau memang itu tugas yang harus kita kerjakan ya apa boleh buat. Jadi Pak Andi lebih milih karir ya daripada keluarga ya? Keluarga dong. Oh, keluarga. Keluarga. Bukan, maksudnya gini. Karir disesuaikan. Susah. Kalau Pak Andi kemarin kan karir, keluarga menyesuaikan. Kalau Pak Andi keluarga, karir menyesuaikan. Ya, jadi memang kan itu pilihan ya. Ada yang mungkin prioritasnya ada yang 50-50, ada yang 60-40, ada yang 70-30. Nah, sebetulnya sih yang bagus itu ya memang 50-50, balance antara karir dan keluarga ya. Karena kalau dari sisi saya sendiri, walaupun karir kita baik, tapi kalau dari sisi keluarga tidak baik ya apa artinya kan sebetulnya. Jadi memang harus balance lah antara keluarga dan karir. Oke, Pak Andi, sekarang kita coba mengulik tentang keluarga Pak Andi dulu ya. Waduh, kalau sudah keluarga. Ya gini, Pak Andi nikah tahun berapa nih? Gimana? Nikah tahun berapa? Saya nikah alhamdulillah tahun 2011. 2011 jadi udah jadi angkanya lumayan cantik sih. Jadi tanggal 11 bulan 11 2011. Wah, mantap. 11. Terus jodohnya orang siapa? Ibu orang mana, Mas? Dari kampung sebenarnya. Memang kan kampung asli orang tua saya kan di Lampung. Oh, gitu. Jadi memang saya dapat jodoh alhamdulillah dari kampung. Temen SD? Temen kampung? Nah, ini rahasia ini. Oh, aduh, ini kayaknya nih gosip. Biasanya tuh nggak jauh jodohnya dari temen-temen ya, sekolah gitu. Perkenalan dari keluarga. Oh, oke lah. Taruh. Oke. Kalau untuk putra-putri ada berapa, Pak? Alhamdulillah sekarang saya ada 2 putri, 1 putra. Oh, 3. 3 anak cukup, Pak? Atau mau nambah? Kondisi lagi, tergantung kondisi ya. Siap. Apalagi kondisi lagi PSBB gini kan banyak di rumah ya, Mas. Ya. Kita nggak tahu nih. Oke, Pak Andi. Sekarang ini Pak Andi, kita coba ke topik kita ya. Topik kita sebenarnya sih hari ini adalah manajemen resiko ya. Mungkin teman-teman belum pernah tahu ya, sebenarnya resiko itu apa sih, Pak? Kalau kita lihat kan resiko ya, risiko itu kan sesuatu yang belum terjadi dan ada potensi akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti ini intinya itu. Jadi sesuatu yang belum terjadi dan berpotensi akan terjadi apabila tidak dilakukan mitigasi dan penanganan. Dampak yang kemungkinan akan terjadi. Ya. Intinya tuh dampaknya lebih ke arah negatif gitu ya, Pak. Bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau yang kita identifikasikan sebetulnya yang negatifnya ya, yang terhadap penyimpangan yang membuat target itu menyimpang dari target yang kita tetapkan. Seperti itu. Jadi kalau gitu untuk perbedaannya dengan permasalahan itu seperti apa, Pak? Kalau permasalahan kan kita bisa lihat itu hal yang sudah terjadi. Ya. Itu jadi sebenarnya kebalikan dari risiko sendiri ya. Risiko belum terjadi, sedangkan permasalahan itu yang sudah terjadi. Oke, jadi sekarang di PLN ini lagi booming masalah manajemen risiko. Menurut Pak Andi, manajemen risiko di Cikokol ini seperti apa dan kalau bisa sih mau jelaskan, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang manajemen risiko itu tidak lepas dari, pertama pasti ada eksternal dan internal ya. Nah, kalau kita bicara tentang internal itu tidak lepas dari 5 hal. Pertama itu adanya permasalahan material. Setelah itu terkait dengan moneter. Terus selanjutnya permasalahan tentang SDM-nya. Setelah itu juga kita berbicara tentang masalah mesin atau tools yang digunakan dan juga masalah metode yang kita gunakan seperti itu. Jadi kalau dari internal itu nggak lepas dari itu sebetulnya masalah itu. Kalau untuk di Cikokol sendiri sudah berjalan belum? Kalau selama ini ya alhamdulillah sebetulnya memang kalau kita bicara 100% belum bisa dibilang 100% ya, karena memang masih ada beberapa kendala-kendala dan juga mungkin
ya tadi baik dari sisi internal eksternal yang sehingga manajemen risiko itu masih belum 100% bisa diimplementasikan di Koko. Tapi memang arahnya nanti kan kita akan menuju ke sana. Harus 100% ya. Setiap bagian, setiap setiap person itu mengetahui tentang risiko yang akan dia lakukan, risiko yang mungkin terjadi di bagian masing-masing yang dapat menyebabkan kinerja tidak tercapai. Oke. Intinya seperti itulah. Jadi tujuannya sih untuk ini ya, agar tujuan kita itu mulus gitu ya Pak. Nggak ada hambatan lah intinya. Betul. Bicara tentang hambatan, kalau kita mengerjakan manajemen resiko itu, menurut Pak Andi hambatan apa sih yang bisa menyebabkan kegagalan? Yang paling banyak itu sebetulnya ada 3. Tapi yang berdampak besar itu dari sisi kepemimpinannya dan dari sisi SDM-nya. SDM ya yang paling utama sebenarnya. SDM dan pimpinan. Ya, pimpinan kan SDM juga ya. Ya. Jadi kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu menggerakkan teman-teman rekan-rekan yang ada di bawahnya itu untuk sama-sama aware terhadap risiko itu, manajemen risiko, dan juga SDM ini dari sisi, kalau kita bisa lihat kan terkadang kan ada teman-teman yang mungkin menganggap ini apa sih manajemen risiko, sesuatu hal yang baru, ngerepotin kan kadang-kadang seperti itu ya, berpikir ini sampingan, kadang-kadang seperti itu, ada yang berpikir seperti itu, atau ini malah nambah-nambah kerjaan seperti itu. Nah itu yang harus mungkin yang paling utama yang harus dibuat SDM itu paham maksud dari manajemen risiko itu seperti apa dan tujuannya nanti mau seperti apa, sehingga nanti mereka sadar. Kalau sudah sadar, otomatis nanti mereka akan tidak sadar dan secara ikhlas akan melakukan itu. Jadi intinya itu sudah jadi kebiasaan gitu lah ya. Oke, gini, mungkin Pak Andi ini kan punya kesibukan di rumah nih. Ini kita keluar dari konteks lagi ya. Aduh. Jadi Pak Andi ini sekarang jadi pengusaha lele, teman-teman. Aduh, ini bukan kartu. Bukan apa-apa, silakan kalau mau yang pesen lele di Pak Andi. Kalau Pak Andi sendiri nih ya, kan punya usaha lele nih. Apakah Pak Andi juga menerapkan manajemen resiko di sana, Pak? Iya, pasti. Kenapa? Sebetulnya bukan usaha ya, hobi ya. Hobi yang jadi usaha gitu. Hobi jadi istri, jadi ya udah jualin aja, ya udah saja. Ya, jadi balik lagi ke tema, ya memang setiap kegiatan yang akan kita lakukan harus kita tentukan resikonya. Seperti misalnya contohnya gini, Mas Tegar mau jalan dari kota A ke kota B. Mas Tegar mempunyai target dari kota A ke kota B itu 3 jam perjalanan. Jadi dari jam 7, sampailah di sana jam 10 seperti itu. Nah, dalam perjalanan tersebut kan kita harus melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang terjadi nanti di jalan seperti apa. Contohnya pecah ban, kita cari ada nggak di mobil kita ban serep. Kalau ada, itu kan salah satu kita melakukan meminimalisir risiko. Terus ada nggak peralatan untuk mengganti ban seperti itu, dan butuh berapa lama untuk menggantinya, sehingga nanti target kita kalau terjadi pecah ban akan seperti apa, apakah nyampe di sana sampai jam 10 ataukah lebih. Nah, lebihnya itu berapa lama, contohnya seperti itulah untuk kalau kita analogikan ya. Nah, atau selain itu mungkin terjadi kemacetan ini berarti kita harus cari lagi justifikasi untuk rute mana yang harus kita lewati. Nah, seperti itu. Jadi ya memang setiap usaha, kegiatan itu harus dibuat manajemen resikonya, sehingga nanti walaupun terjadi miss, tidak akan jauh dari target yang kita tetapkan. Oke, Pak Andi, mungkin Pak Andi punya kiat-kiat bagaimana cara menyusun ERM secara simpel dan praktis. Ya, kalau kita bicara penyusunan ERM ya, sebenarnya ada beberapa langkah. Pertama itu kalau kita lihat dari ininya, pertama kita tentukan dulu sebagai manajemen lingkup ERM itu apa yang mau kita jadikan highlight. Itu konteks ini dari sisi eksternal internal. Konteks eksternal itu mungkin yang tadi sudah kita sebutkan kan, ada 5
Terus dari internal, dari eksternal sendiri ada faktor ekonomis, terus juga ada faktor politik, sosial, budaya, terus kemudian ada faktor lingkungan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tentukan di awal untuk. Setelah itu baru kita tentukan kriterianya mau seperti apa. Nah, setelah kriteria itu baru kita identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini kita melakukan untuk mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang nanti mungkin bisa menyebabkan terjadinya kegagalan seperti itu. Jadi di identifikasi resiko itu biasanya kita melakukan pemetaan terhadap pemetaan resiko, dan juga kita harus menemukan kendali resikonya di sana. Kita harus menemukan kendali resiko apa aja yang ada di sana. Dan yang ketiga adalah tetapkan dampak terhadap sasaran. Jadi dampaknya itu tinggi, atau signifikan atau seperti itu lah. Jadi kita tentukan khususnya terhadap sasaran kita. Kalau memang kita nilai itu tinggi atau sangat signifikan, nah itu bisa langsung dijadikan sebagai risiko kita yang akan kita evaluasi di akhir seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan analisa risiko. Analisa risiko itu biasanya tadi setelah kita temukan risikonya, kita cari nih mungkin kendali risiko apa saja yang sudah ada untuk untuk mengurangi tingkat risiko yang terjadi. Nah, kalau itu sudah ada, berarti dampaknya nanti setelah itu kendali risiko itu ada, apakah masih tetap tinggi atau masih turun? Kalau dia turun, oke, berarti kita anggap risiko ini bisa dikurangi, diminimalisir. Tapi kalau masih tinggi, nah ini kita harus lakukan lagi ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko itu sama, jadi membandingkan antara tingkat risiko dengan kriteria risiko. Jadi kita bandingkan, nanti kita lihat kalau memang biasanya kriteria-kriteria ini nanti ada banyak, dan nanti kriteria ini akan dinilai tingkatnya berdasarkan manajemen ya, keputusan manajemen dari rapat manajemen biasanya dilakukan. Oke, yang ini harus kita lakukan, kita jalankan. Yang ini masih bisa ditolerir dan masih bisa dianggap tidak terlalu signifikan terhadap target kinerja. Nanti seperti itulah. Nah, habis itu baru dievaluasi. Balik lagi nanti apabila sudah dievaluasi, kita lakukan lagi perencanaan segala macam seperti itu. Urutannya seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Oke, Pak Andi, jadi harapan Bapak nih kepada teman-teman dalam melaksanakan manajemen risiko ini seperti apa? Ya, kembali lagi ke harapan kami, bukan harapan saya, harapan manajemen. Ya? Harapan manajemen itu memang berharap manajemen risiko itu bisa jalan sesuai dengan guideline yang sudah ditentukan oleh PR pusat. Jadi setiap risk owner dan juga setiap user di masing-masing bagian itu bisa berkontribusi terhadap manajemen risiko ini. Jadi artinya setiap masing-masing individu pertama mungkin minimal paham dulu terkait dengan manajemen risiko. Setelah paham, harapannya nanti dengan paham tersebut tahu pentingnya manajemen risiko bagi perusahaan, sehingga nanti dari masing-masing individu itu bisa berkontribusi lebih untuk mensukseskan manajemen risiko yang sudah kita bangun atau yang sudah kita terapkan di UP3 Cikokol. Gitu. Oke, terima kasih Pak Andi Aulia, seru sekali perbincangan kita di sore hari ini. Oke, untuk teman-teman ya, jangan lupa kalau mau beli lele di Pak Andi ya, karena Pak Andi ini punya usaha peternakan lele ya, walaupun masih kecil ya Pak Andi. Nanti kan harapannya semakin besar kan, walaupun hobi. Ya, seperti itu kan? Ya, betul. Oke teman-teman, dan juga Pak Andi juga punya ini nih, usaha rumahan ya, bukan? Pak Andi juga punya channel YouTube, apa namanya Pak? Ya, Andi Putra. Ya. Andi Putra. Itu di sini channelnya bahas apa? Ya, lebih seputaran tentang apa namanya, kolam. Oke. Hobi. Nanti kita kasih di link deskripsi ya. Deskripsi box di bawah kita
sertakan untuk YouTube-nya Pak Andi channelnya, dan channel saya Ahmad Tegar Firmansyah di channel Nobody Cares. Jangan lupa nanti juga saya sertakan, dan di belakang ada kameramennya juga JHT Network. Nanti juga kami sertakan di link deskripsi box di bawah. Oke, sampai di sini saja perbincangan kita kali ini, dan teman-teman jangan lupa kalian untuk subscribe channel UP3 Cikokol, dan jangan lupa teman-teman nanti akan ada di kursi seperti Pak Andi ya, duduk berdua podcast. Tunggu. Boleh nggak saya pesan? Ya saya minimal bolehlah menentukan. Oke, silakan. Jadi Pak Andi mau menentukan besok yang akan duduk di kursi podcast siapa, Pak? Silakan. Sebetulnya saya ada dua. Siapa? Ada dua Mas Tegar. Antara kemarin tuh yang semangat itu soalnya kayaknya TE loh. Oh, Pak Gunawan semangat mau setuju gitu dia. Setuju gitu. Oke, Pak Gunawan siapa? Habis itu pasti masa songkol. Enggak. Masa songkol kemarin gimana aja kalau dia tahu takut begitu kan. Nah, jadi antara inilah Pak Heru lah. Oh, nggak senior Pak Heru lah. Pak Heru, mohon maaf ya. Jadi siapa Pak? Satu. Ya Pak Gunawan aja lah. Soalnya kemarin paling sekali ya, setuju gitu, semangat sekali dia. Oke, kalau gitu teman-teman, untuk podcast selanjutnya kita akan mengundang Pak Gunawan dari Menbak Transaksi Energi. Oke, saksikan terus On Call on the Air with Cikokol hanya di channel YouTube UP3 Cikokol. Oke, sampai jumpa. Thank you Pak Andi, thank you.